Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jendela di Rumah, apa kabarnya? Senang sekali Jendela ke program kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Dan kali ini kita akan membahas tentang peranan dokter keluarga dan layanan primer di era BPJS. Pemirsa, BPJS layanan ini sudah ada di tangan kita sebagai warga Indonesia. Dan tentunya untuk layanan ini sendiri kita sudah mengaplikasikannya dan juga peranan dokter di era BPJS atau KIS, dan kita sudah ada juga ini ada di dokter dan juga masyarakat khususnya. Dan pada malam hari ini langsung saja kita akan membahasnya bersama Dr. Maria dari Rumah Sakit Anak Bersalin Azhara Palembang. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam cantik. Wah, dengan baju berwarna hijau dokter pada malam hari ini cerah sekali ya dok ya. Baik dokter, dengan tema kita peranan dokter keluarga dan layanan primer di era BPJS ini dok ya. Mungkin untuk lebih ke tema kita ini, apa sih dok yang dimaksud dengan dokter pribadi ini dok? Kalau bisa. Iya, jadi begini, sebetulnya yang ingin kita bahas ini adalah suatu peranan yang menyambungkan ya antara dokter yang bekerja di rumah sakit sama dokter yang bekerja di layanan primer gitu ya. Belum banyak yang membahas itu gitu ya. Apalagi di daerah BPJS. Di era BPJS ini sebetulnya yang kita butuhkan adalah suatu suatu sistem pelayanan kesehatan yang holistik. Maksudnya itu yang bergerak dari orang sehat sampai dengan orang sakit gitu loh. Jadi saya bisa bayangkan begini aja Des, yang gampang gitu ya. Kalau ada anak yang kena demam berdarah, itu perginya pasti ke dokter kan? Benar. Nah, pergi ke klinik atau ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian kita obatin sembuh. Besok adiknya kena lagi, ya, diobatin lagi sembuh. Terus besok tetangganya kena lagi, gitu kan? Nah, inilah peranan yang membuat kita bagaimana sih sebetulnya supaya kalau yang udah diobatin, demam berdarahnya hilang, tapi jangan ada yang kambuh lagi. Artinya apa? Harus ada penguatan, harus ada yang menjaga supaya dia tidak sakit lagi. Nah, itu peranannya dokter keluarga dan dokter layanan primer. Seperti itu. Jadi pencegahan gitu loh. Pencegahan ya. Preventive medicine. Baik, berarti lebih karena adanya dokter itu jadi bisa lebih ini ya, lebih jaga juga untuk anak-anak ini lebih terangkat ya kalau untuk yang jaganya ini ya dok ya. Tadi pertanyaan Desti, apa bedanya dokter pribadi? Dokter pribadi itu tetap aja dengan konotasi bahwa dokter untuk ngobatin gitu ya. Sementara ini memang peranannya itu betul-betul ke arah keluarga dan ke arah komunitas. Jadi segala sesuatunya dipikir itu, kalau misalnya ada yang sakit demam berdarah, dokter layanan primer sama dokter keluarga tidak hanya mikirin obatnya apa ya, tidak hanya itu, tetapi faktor resiko terkenanya ini apa gitu loh. Mungkin lingkungan, mungkin cara makan, mungkin segala macam. Nah, secara holistik ini dibahas oleh dokter keluarga dan dokter layanan primer. Baik. Berarti kalau untuk maksudnya sendiri ini dok, mungkin dari dokter keluarga dan dokter layanan primer ini mungkin ada perbedaan mungkin dok. Kalau untuk layanan primer sendiri itu ya. Sebetulnya ini nyambung ya. Dokter layanan primer itu lebih menekankan ke arah komunitas dan publik, ya. Kemudian disambung oleh dokter keluarga yang juga menekankan ke keluarga. Nah, kemudian kalau ada apa-apa yang tidak bisa diatasin, itu kita konsul ke dokter layanan sekunder, yaitu dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi sebetulnya yang mana yang penting? Semuanya penting. Jadi kalau nggak ada ya seperti sekarang, bangkrut negara kita ntar, banyak yang sakit kan. Makanya BPJS itu sekarang betul-betul membutuhkan peran serta dari semua. Jadi tidak hanya dokter, tetapi masyarakat juga, kemudian pembuat kebijakan juga. Nah, sekarang masalahnya itu siapa yang akan memberitahu masyarakat supaya dia tidak berbuat yang salah gitu ya, sehingga menyebabkan dia sakit. Contoh aja misalnya yang paling besar sekarang itu tentang sakit ginjal ya, yang katanya mau di HD ya, hemodialisis ya, itu mahal banget loh. Padahal sebetulnya faktor resiko yang paling besar itu adalah penyakit hipertensi sama diabetes. Nah, hipertensi sama diabetes ini sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa kita tahan kalau lifestyle-nya itu bisa kita benahin. Jadi masyarakat itu sebetulnya tidak harus kena darah tinggi, tidak harus kena kencing manis, kalau memang pola hidupnya bisa
kita benahin. Nah, yang wajib memberikan ini siapa gitu loh. Yang menjaga ini siapa? Nah, ada dokter yang menjaga gawangnya gitu loh. Nah, inilah dokter keluarga dan dokter layanan primer. Berarti memang yang menjaga gawangnya, itu bahasa dokter ya. Baik dokter, kalau untuk persamaan dari dua layanan ini ya dok ya, yang ada di dalam BPJS sendiri itu apa itu dok? Iya, sebetulnya BPJS ini kan suatu asuransi ya, asuransi kesehatan nasional yang memang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Indonesia yang nanti tahun 2019 akan total health coverage ya. Artinya apa? Semua rakyat Indonesia akan ditanggulangi atau yang akan di tackle oleh BPJS. Artinya akan diasuransikan. Nah, bisa dibayangkan Desti kalau misalnya masyarakat Indonesia lebih banyak yang sakit daripada yang sehat. Waduh, BPJS-nya bisa jebol kayak sekarang gitu loh. Jadi ada dana, katakanlah ada dana 100, ini 70 sampai 80% habisnya pengobatan doang. Sebetulnya kita tidak harus lebih itu banyak kalau lebih banyak yang sehat. Nah, masalahnya sekarang hal-hal yang seperti ini yang masyarakat harus paham. Jadi dokter layanan primer dan dokter keluarga itu lebih bergerak ke arah menjaga yang sakit kalau bisa. Kan begini, misalnya ada yang kena kencing manis Desti, sampai harus dipotong kakinya gitu kan ada tuh ya. Nggak mungkin itu pasien harus seumur hidup di rumah sakit, nggak mungkin kan? Pasti dia dikembaliin setelah dia normal, dikembaliin ke keluarganya. Nah, kita juga tidak akan mungkin meminta dokter ahli penyakit dalam atau ahli bedah itu untuk menjaga dia di rumahnya supaya kakinya tidak kambuh lagi, seperti itu kan? Nah, yang seperti ini harus dijaga oleh tim yang namanya dokter layanan primer dan dokter keluarga. Jadi betul-betul secara holistik kita bisa jaga itu. Baik dok, kalau untuk yang harus dilakukan ya dok, untuk para dokter sendiri ini dok ya, agar mengubah pola hidup warga itu bagaimana itu dok? Ya, pertanyaannya bagus banget ya, secantik orangnya kayak. Terima kasih dok. Sebetulnya kalau dibilang ketinggalan juga salah ya Desti ya. Negara-negara maju itu habis uangnya itu bukan karena sakit gitu loh. Tapi karena menjaga orang sakit. Nah, ini cost-nya lumayan besar, tapi kalau dibandingkan dengan sakit itu jauh lebih kecil. Karena apa? Misalnya seperti ini, satu orang demam berdarah seperti tadi, kalau dia sakit kita obatin, datang lagi kita obatin, datang lagi. Tapi dengan adanya promo preventif, kita turun ke masyarakat, kita menjelaskan apa adanya ke masyarakat, faktor resiko supaya misalnya itu karena nyamuk. Nyamuk itu mulai dari di mananya dan bagaimananya dan lain sebagainya kita terangkan sehingga masyarakat merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu supaya anak saya tidak kena demam berdarah. Artinya apa? Dengan penyuluhan, dengan pendidikan masyarakat dan lain sebagainya, itu bukan hanya 1-2 orang bisa sembuh, tapi sekampungnya itu nggak kena lagi gitu loh. Nah, jadi prinsipnya adalah preventive medicine. Menahan supaya orang sehat tidak sakit. Menahan supaya orang tidak sakit. Yes, orang yang sehat tidak sakit. Orang yang sehat tidak sakit. Orang yang cantik tidak jadi jelek. Dokter bisa aja. Baik dokter, ini dengan tema kita penanganan dokter keluarga dan layanan primer di era BPJS ini semakin memanas ini dok. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa Jendela di Rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Maria dari Rumah Sakit Anak Bersalin Azhara Palembang dan masih membahas tentang peranan dokter keluarga dan layanan primer di era BPJS. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini ya dok ya. Dok, kalau untuk tadi ya dok ya, ini tadi persamaan dari layanan ini sendiri ya dok ya di dalam BPJS. Kalau untuk perbedaannya dok, dua layanan ini di dalam BPJS itu apa dok? Pertanyaannya juga cantik banget ya Allah. Baik dok.
BPJS itu yang namanya asuransi itu, jadi dia menangani secara holistik ya. Jadi menangani baik itu orang sakit, orang setengah sakit, orang sehat gitu ya. Makanya di sini juga kita kenal dengan, kalau di rumah sakit kita kenal dengan, kalau apa ya, mohon maaf ini pembayarannya dengan INASIBIJIS. Jadi INASIBIJIS itu memang sudah ada pakemnya gitu loh. Ya, pakemnya bagaimana membayarnya, misalnya sakit apa dihitung bagaimana itu ada hitung-hitungannya. Kita nggak bahas di sini loh. Iya, benar. Yang kedua itu adalah BPJS juga mengharapkan bahwa orang itu juga tidak sakit, karena sebetulnya peranan dari asuransi itu ya pada umumnya dia nggak mau ada orang yang sakit. Artinya dia mendorong dokter-dokter yang bekerja sama atau klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS itu bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu supaya orang-orang tidak sakit. Contoh yang besar misalnya untuk penyakit-penyakit yang tidak menular ya, misalnya diabetes, hipertensi, kan ada istilah prolanis nih. Nah, jadi mereka meminta untuk senam dan lain sebagainya, kemudian juga pemeriksaan prakanker rahim, diadakan IVA, itu kan, itu semuanya peranan BPJS di dalam layanan primer dan di dalam kedokteran keluarga. Banyak banget. Banyak ya. Suka atau tidak suka, di luar di luar polemik dan lain sebagainya tentang BPJS, tapi BPJS banyak sekali membantu masyarakat, Desti. Baik yang sakit, setengah sakit, dan sehat ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk fasilitas dok, itu bagaimana dok? Apakah sama? Itu dia. Jadi ini sebetulnya yang membedakan sangat besar, Desti. Kalau di layanan sekunder, di rumah sakit, itu kan harus dokternya spesialis, peralatannya mesti canggih, segala macem gitu kan. Nah, ini yang membuat sebetulnya sakit itu jadi mahal. Ya karena semuanya pakai alat-alat yang canggih, suka dan tidak suka, itu bayarannya jadi mahal. Sementara kalau di layanan primer itu peralatannya yang paling penting itu adalah bagaimana mengkomunikasikan dan ilmu dari basic medical science yang dimiliki oleh dokter itu supaya memberikan kepada masyarakat ya, supaya dia tidak sakit. Bagaimana cara katakanlah dia punya katanya kan diabetes atau kencing manis karena keturunan ya. Silakan aja mau keturunan 5 kali kayak 10 kali, tapi dia tidak masuk ke dalam kencing manis. Bagaimana caranya? Nah, harus ada informasi dari dokter. Makannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Dan kalau memang dia sudah sakit, kita harus menjaga dia supaya dia tidak masuk ke rumah sakit. Gitu. Memang dokter Maria ini memang bagiannya memang untuk menjaga ya. Menjaga agar orang tidak biar sakit. Adil gitu loh. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Ya, dengan Ibu Mila, silakan Ibu. Iya, mau tanya sama dokter Maria. Iya. Ini, dok, mau tanya kalau kan di BPJS itu ada juga layanan dokter gigi, dok ya? Oh iya. Dokter gigi itu termasuk dalam layanan dokter pribadi atau layanan pabrik, dok, umum. Kemudian kalau misalnya kita mau, kan kadang beda-beda dari dokter yang klinik, yang dokter pribadi sama dokter giginya. Kalau misalnya kita mau di Azahra, ada nggak dok ya kalau BPJS-nya yang satu gitu, langsung dokter gigi di sana? Oke. Terima kasih. Makasih. Boleh dokter, silakan. Baik, silakan dokter. Langsung terang. Mbak Mila begini. Sebetulnya layanan kesehatan itu jelas banget dibagi dua ya, ada layanan sekunder, ada layanan primer. Layanan sekunder itu jelas rumah sakit apapun bentuknya, mau rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, itu layanan sekunder. Nah, kalau kita ngomong masalah layanan primer, itu puskesmas, klinik, dokter praktek swasta, itu semuanya layanan primer. Jadi kalau misalnya Mbak Mila berobat dokter giginya itu ke klinik dokter gigi atau ke puskesmas, artinya itu masih dalam layanan primer, seperti itu. Ya.
Terus kalau di Azahra, Azahra sejak Juni 2016 kita udah bekerja sama dengan BPJS, ingin membantu BPJS gitu ya. Tujuannya sih pengen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya supaya jangan terlalu banyak yang sakit gitu ya. Dengan semua kita punya poligizi, kita punya poli anak dan lain sebagainya yang bergerak di dalam promotif preventif juga. Dan kita juga turun ke daerah-daerah, ke kelurahan, ke sekolah. Dan kita juga melakukan untuk women health, untuk kesehatan perempuan, itu kita juga melakukan membantu masyarakat dan juga komit sama BPJS melakukan USG gratis, pemeriksaan gratis dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mbak Mila. Jadi silakan Kak Zahra kalau memang memerlukan pengobatan-pengobatan, kita punya rumah sakit dan itu memerlukan rujukan, kan nggak bisa ya sekarang. Benar. Kita kalau sakit kan nggak bisa asal masuk aja ya, harus dari klinik di mana Mbak Mila berada. Kalau memang layanan itu ada di Azahra, karena Azahra sekarang masih rumah sakit ibu dan anak. Iya. Jadi kita belum melayani rujukan-rujukan yang sifatnya di luar ibu dan anak. Makasih Mbak. Baik. Untuk di belakang Ibu Mila mungkin bisa berinteraktif di 07113646666 atau di 364111 masih dengan tema kita peranan dokter keluarga dan dokter layanan primer di era BPJS. Baik dokter, kalau untuk tadi kan fasilitas ini ya dok ya. Kalau untuk dokter-dokternya sendiri nih dok ya, spesialis mungkin ada spesialis atau apa saja nih dok yang ada di dalamnya, mungkin di layanan BPJS tadi itu ada dokter-dokter apa saja? Gitu? Persis, ini juga pertanyaannya canggih gitu ya. Kalau di layanan sekunder kita tahu mulai dari spesialis 1 sampai spesialis 2, jadi maksudnya spesialis 1 dan konsultan itu adanya di layanan sekunder. Nah ini juga maaf ya Mbak, Indonesia ini tertinggal banget untuk layanan primer. Jadi kita sampai saat ini walaupun ada nawacitanya Pak Jokowi nih ya, membangun masyarakat dari pinggiran, itu tetap aja kita masih belum memiliki yang namanya sekolah resmi ya atau pendidikan resmi tentang spesialis dokter keluarga dan spesialis layanan primer. Walaupun sebetulnya ya di daerah-daerah lain sudah kemarin kita pergi ke Australia, ke Belanda, itu semuanya mereka udah lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Jadi uangnya tidak lebih banyak hilang ke penyakit-penyakit yang memang katakanlah seperti ini. Kalau sudah kena HIV, AIDS, itu mau diapain lagi? Ya kan? Akhirnya uang kita habis dengan pengobatan yang seperti itu. Yang seharusnya kalau masyarakat dikasih pengertian sejak awal, jangan begini, jangan begitu tentang faktor resiko HIV, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Atau minimal sedikit sekali yang akan terjadi. Karena apa? Memang kita sudah jaga dari awal gitu loh. Makanya dokter layanan primer atau dokter keluarga itu dikatakan sebagai ya kontak pertama dari masyarakat. Silakan masyarakat kalau ada apa-apa keluhannya ke sana dulu gitu loh. Jadi jangan rumah sakit itu dulunya kan ada istilah rumah sakit sebagai puskesmas raksasa. Karena apapun penyakitnya kita lari ke rumah sakit. Padahal sebetulnya nggak perlu ke rumah sakit gitu loh. Ya dengan puskesmas boleh, dengan klinik boleh gitu kan, bisa. Kenapa harus mulus-mulus diare aja harus ke rumah sakit gitu kan? Padahal itu bisa diatasin di layanan primer. Jadi sebetulnya kita sangat membutuhkan itu, Mbak. Baik, dokter. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, Dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, dengan Ibu Yuli? Iya, betul. Iya, silakan Ibu. Iya, Ibu, maaf Dokter Maria, saya Yuli dari Sabta Marga mau bertanya, Dok. Sabta Marga tetangga ya? Iya, dekat dari Rumah Sakit Azahra, Dok. Oke. Gimana Mbak Yuli? Kan ini Rumah Sakit Azahra ini baru ibu dan anak ya, Dok ya? Iya. Terus, misalnya untuk layanan BPJS-nya, seandainya ini kasusnya gawat darurat,
apa bisa langsung ke Azahra dok ya? Walaupun Azahra kan yang kita tahu rumah sakit ibu dan anak dok. Ya. Bisa nggak dok? Tapi kasusnya itu bukan ibu dan anak gitu dok. Oh oke. Itu aja Mbak Yuli? Iya itu aja dok. Terima kasih. Begini Mbak Yuli, langsung aja ya. Boleh, Saya lupa dokter, terus silakan, nggak apa-apa, pamitnya. dokter. Terima kasih Ibu Yuli, salam untuk keluarga di rumah. Silakan dokter. Begini Mbak Yuli, untuk layanan sekunder, artinya untuk rumah sakit, kita sementara ini karena kita RSIA, Rumah Sakit Ibu Anak, ya kita hanya melayani penyakit-penyakit tentang rujukan terhadap ibu dan anak. Ya khususnya pada kasus reproduksi ya, jadi melahirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau anak juga monggo silakan, kita punya ada beberapa dokter anak. Yang tetap di sana ada 3, kemudian dokter anak yang lain juga ada. Itu untuk kasus di layanan sekunder. Nah untuk layanan primer, kita menerima rujukan juga dari klinik-klinik yang lain untuk ibu dan anak. Tapi kalaupun karena di Sabta Marga itu dekat sekali dengan kita punya emergensi Mbak. Jadi apapun yang bisa kita bantu, kita akan bantu. Kalau tidak ada pelayanan di rumah sakit, kita akan rujuk ke rumah sakit yang terdekat. Dan alhamdulillah kita punya ambulan dan lain sebagainya. Bisa Mbak, silakan. Bisa Iya. ya dok ya, baik. Jadi memang sekarang masih khusus untuk ibu dan anak Iya, ya dok ya. iya. Tapi nanti mungkin ada. Amin, insyaallah. Baik dokter. Dokter, kita iklan dulu sebentar ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111 tetap di jendela. Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina menghadirkan workshop jurnalistik, pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, dan video editor, edukasi dan pengenalan produk Pertamina, ekskul performance, dan games berhadiah. Tunggu kami di sekolahmu 21 Maret di SMA Negeri Sumatera Selatan, Palembang, dan 29 Maret di SMK Negeri 3, Palembang. Acara ini disponsori oleh Haha, saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Ikuti keseruan Si Bedul yang akan mengajak adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Di sini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, top hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Dapatkan info terbaru seputar fashion, tips dan trik dan tutorial fashion dalam Belaga setiap Minggu dan Senin jam 8:30 malam. Para penghuni kosan Manci siap menghibur Anda dengan nuansa komedi yang membahas topik sosial terkini. Kosan Manci setiap Kamis jam 7 malam. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV.
Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Maria dari Rumah Sakit Anak Bersalin Azhara Palembang, dan masih membahas tentang peranan dokter keluarga dan dokter layanan primer di era BPJS. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, tadi banyak banget ya dok ya, sudah pertanyaan-pertanyaan ini dan langsung dibahas semua. Dan kalau ini dok, kalau untuk tahapan sendiri ini dok ya, dari mungkin dari dokter atau menuju ke rumah sakit ini dok, nah itu bagaimana itu dok? Atau mungkin dari klinik ini ada orang yang sakit dok, tapi dia tidak membawanya langsung ke rumah sakit, tapi langsung membawa ke klinik mungkin ini dok. Nah itu tahapannya sendiri dok, itu bagaimana kalau untuk menuju ke rumah sakit? Ya, ini juga yang sudah selalu diberikan penjelasan oleh BPJS dan kita semua. Andainya kita merasa sakit, ini kadang-kadang kita hanya merasa merasa sakit ya. Jangan buru-buru ke rumah sakit, tetapi kita harus ke klinik dulu. Caranya gampang. Betul. Kalau memang kita sudah terdaftar BPJS, katakanlah di klinik A dengan dokter sana, jadi kita ke sana diperiksa. Kalau memang bisa diatasi di klinik, makan obat dan selesai. Tapi kalau tidak bisa, mungkin dokternya akan merujuk ke rumah sakit dan harus pakai rujukan. Iya, untuk seperti rujukan itu. sendiri itu apakah susah dok? Saya kira bukan susah ya, tetapi memang dokter yang ada di layanan primer di klinik itu memang harus bertanggung jawab dengan Desti, dokter itu sudah menguasai minimal 144 macam penyakit loh. Artinya dokter-dokter yang sudah selesai di Fakultas Kedokteran dia harus memahami itu semua. Nah, kalau selama penyakit itu masih bisa diatasi di layanan primer, itu harusnya tuntas di layanan primer seperti itu. Jadi katakanlah misalnya ini kasus ibu dan anak ya, seperti di Azhara gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba anak demam dan lain sebagainya, monggo silakan ke klinik. Nah, untuk yang terdaftar kita kan juga punya klinik ya, Mbak Desi ya. Kita punya 3 klinik, lumayan lengkap ya. Dokter kita canggih loh. Maksudnya gini, untuk anak biasa aja bahwa semuanya sama dengan yang lain. Tapi kalau untuk layanan ibu anak atau tentang kasus-kasus reproduksi, di setiap klinik kita ada USG-nya loh. Dan dokter yang ada di sana itu udah pintar USG. Artinya apa? Kalau ada yang hal-hal yang berkaitan dengan keluhan dari kasus kebidanan, itu monggo silakan ke klinik, dan nanti kalau memang sudah tidak bisa diatasi baru dia akan kirim ke rumah sakit. Rumah sakitnya harus ke Azhara? Tidak, karena dokternya punya hak untuk mereverse kemanapun. Ya. Kemudian juga yang kedua bahwa layanan tentang promotif preventif ini tentang imunisasi misalnya. Jadi Azhara juga kita melayani tentang imunisasi, imunisasi ibu, imunisasi anak juga kita lakukan. Kemudian juga untuk preventif yang lain yang saya katakan tadi bahwa IVA ya, IVA itu adalah pemeriksaan untuk mulut rahim. Jadi tanda-tanda dini untuk kena kanker rahim itu bisa diperiksa gitu loh. Dan itu semuanya yang kita bilang dibayar sama BPJS. Seperti itu. Jadi memang suka atau tidak suka BPJS itu sangat membantu untuk masyarakat gitu ya. Dokter.
Kalau tadi membahas tentang preventif dan promotif ya dok ya, terhadap ibu dan anak. Berarti ini kan bisa langsung ke klinik juga ini ya dok ya, yang mengurusnya. Dan mungkin banyak ini pemirsa Jendela di Rumah ini banyak yang belum tahu ini dok. Terkadang mereka langsung menuju ke rumah sakit bila anak demam sedikit atau pilek sedikit ya dok ya. Ini mungkin bisa langsung ke klinik ini ya dok ya? Iya, jadi gini, masyarakat juga harus tahu Desti bahwa yang namanya rumah sakit itu ya rumah penyakit ya. Jadi kalau misalnya hanya flu aja dibawa ke rumah sakit, bukan tidak mungkin akan ada istilahnya nasokomial ya, penyakit-penyakit yang bisa tertular kepada anak kita yang memang tadinya ada di rumah sakit gitu kan. Nah makanya kita bilang bahwa biarkan dokter praktek dulu deh, dokter di klinik dulu yang memeriksa. Jadi mereka akan menjelaskan kalau misalnya oh ini kasusnya spesialis ibu, kita kasih rujukan gitu kan. Oh ini kasusnya memerlukan pemeriksaan darah ibu, dia akan kasih rujukan untuk ke laboratorium gitu kan. Atau oh ini harus di ronsen, dia akan lakukan ke radiologi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sekarang bahwa di mana-mana saya kira klinik sudah banyak ya, khususnya di Kota Palembang. Banyak banget. Banyak ya dok ya. Kalau untuk sudah menangani sudah berapa banyak ini dok? Lumayan deh, banyak gitu. Baik di Azahra sendiri kan ada emergensi ya. Kadang-kadang karena gini, saya mohon maaf sekali, masyarakat Palembang atau masyarakat Indonesia itu belum merasa bahwa sehat itu adalah milik kita gitu loh. Jadi nggak apa-apa juga kalau sakit kan ada dokter, gitu kan? Kan ada dokter. Padahal enggak. Jangan sakit walaupun ada dokter, kan gitu harusnya. Nggak boleh sakit walaupun ada dokter. Nah, ini yang barangkali yang kadang-kadang kita sangat sesalkan. Ini hobi cuko kan? Pempek itu enak loh, gizinya banyak. Tapi kalau kebanyakan juga cukanya kan? Oh iya. Nah, itu kadang-kadang banyak juga yang masuk ke emergensi. Oh, kenapa itu dok? Karena asamnya itu? Bisa aja karena semuanya, karena keseringan ya. Pagi suka, siang cuka, sore cuka, malam cuka, hajar gitu ya. Iya. Baik, berarti memang sudah banyak ini. Jadi kalau untuk pemirsa Jendela di Rumah ini, kalau anak atau ibu dan anak ya yang sakit ini jangan dulu langsung ke rumah sakit. Bisa ini langsung ke klinik-klinik yang ada di Azahra ini ya dok ya. Betul. Itu langsung dokter Maria. Dan bisa langsung konsultasi. Nah nanti baru kalau memang sudah parah ya dok ya baru bisa dirujuk. Pinter. Saya dok. Baik dokter. Dokter apakah di Azahra ini sudah ada terapi anak berkebutuhan khusus ini dok? Iya, sebetulnya ada dua ya. Kebutuhan khusus ini kalau fisik. Kebutuhan khusus fisik misalnya katakanlah dia tunanetra dan lain sebagainya, kita tidak melihat itu tapi kita melihat sakitnya apa, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kebutuhan khusus ini kita konotasikan dengan autis dan lain sebagainya, di Azahra belum memiliki itu. Ya, karena itu saya kira di Palembang juga hampir semuanya belum ada, kecuali ada memang klinik tentang autis seperti itu. Ada kalau saya nggak salah ada satu yang khusus untuk menangani anak yang kebutuhan khusus di dalam psikologi ya. Tapi kalau misalnya dia tunanetra gitu kan, sakit perut ya yang kita obatin sakit perutnya dong gitu ya. Misalnya orang yang maaf itu nggak punya kaki gitu atau nggak punya tangan tapi hamil, ya hamilnya dong yang kita tangani gitu kan. Jadi pada prinsipnya mereka sehat sebetulnya, hanya ada kekurangan secara fisik, itu nggak ada masalah. Bisa ya dok ya, ada berarti untuk di Azahra sendiri ya dok? Iya, jadi karena yang kita tangani itu bukan kebutuhan khususnya, tetapi yang dia butuhkan yang lainnya kan. Oke, apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang hamil, tapi memang ada kekurangan ya dok ya, dan yang diurus itu anaknya, yang ada di dalamnya dok ya. Iya. Baik, berarti memang ada kalau untuk di Azahra ini sudah banyakkah dok yang mengalami seperti itu? Saya kira lumayan banyak mbak. Karena apa? Karena kita tidak membatasi siapapun yang akan hadir ke kita kan. Dokter di sini akan melakukan kalau memang dibutuhkan rumah sakit. Kita kan rumah sakit tipe C ya. Kalau memang harus di reverse ke rumah sakit tipe B atau malah langsung ke tipe A, itu kita akan lakukan itu.
Jadi kita akan lakukan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pasien. Ya. Baik dokter. Dok, ini ada sedikit pertanyaan. Nggak sedikit sih, banyak sih Ya, dok ya. boleh. Dok, ini kenapa ya dok ya, kalau misalnya ini ke dokter ini dok ya, tapi kalau menggunakan BPJS ini sulit daftar lewat telepon dok, harus datang, itu kenapa itu dok? Maksudnya? Mungkin mau ke dokter ini dok ya, tapi dia itu mungkin mendaftarnya itu mendaftar BPJS-nya lewat BPJS dok. Tapi susah ini dok melewat telepon dan dia harus datang langsung. Itu kenapa dok? Apa memang dari pihak rumah sakit atau mungkin memang harus ada yang memang data-data yang memang harus dilengkapi atau bagaimana itu dok? Iya, terima kasih. Gini deh, saya kira banyak hal ya. Kita sebagai salah satu provider dari BPJS itu memang membutuhkan hal-hal tertentu. Katakanlah Desti bilang saya ikut BPJS gitu kan, terus apa iya gitu ya. Artinya kita memerlukan buktinya dan lain sebagainya, sehingga dan ada yang harus tanda tangani gitu kan. Jadi memang tidak bisa dilakukan itu by phone. Ya. Banyak sekali yang harus kita siapkan. Itu banyak lembar-lembarannya pokoknya. Jadi memang harus ada data-data yang harus ditandatangani. Betul. Ya mungkin harus kalau ada untuk pertanyaan yang harus dijawab benar. gitu ya. Jadi mungkin kalau memang untuk telepon ini agak susah mungkin ya dok. Bukan mungkin agak juga, susah. Misalnya kita katakan, Bu, by phone nih misalnya, tolong dong sebutkan nomor apa, yang mana, akan gitu kan? Iya. Susah, kan? Miskomunikasi berarti. Yes. Baik dokter, ini ada penelpon dok ya, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Ya, Iya, selamat malam Ibu Nur. iya, saya mau nanya nih. Iya. Saya kan lagi hamil 9 bulan. Nah, bisa nggak kalau nggunain BPJS itu langsung misalnya ke rumah sakit Hermina gitu? Sebabnya kan waktu itu ke klinik biasa katanya harus ada Rujukan. ada masalah baru bisa gitu ke situ. Nah, kalau sekarang ini mau ESG gitu, bisa nggak dipakai BPJS-nya tuh? Iya. Makasih ya Bu. Makasih Bu Nur, pertanyaannya bagus ya. Iya. Silakan dokter. Oke. Bu Nur, ya, saya kira begini, orang hamil itu sebetulnya sama aja dengan yang lain gitu ya. Jadi pada prinsipnya BPJS melayani kita dengan dua tadi, ada layanan primer, ada layanan sekunder. Kalau betul kita mengharapkan salah satu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu semua orang hamil harusnya melahirkan di pelayanan kesehatan. Ya, jadi di pelayanan kesehatan entah itu di klinik, entah itu juga di rumah sakit. Nah, bagaimana dengan tiba-tiba hamil mau melahirkan di rumah sakit gitu ya? Betul. Jadi Bu Nur ada dua masalahnya. Pertama, memang tidak bisa lahir di klinik karena klinik itu hanya boleh melahirkan normal. Ya. Jadi kalau memang kira-kira sudah diperiksa tidak bisa lahir normal, ibu pasti akan dirujuk oleh dokternya ke rumah sakit. Makanya ibu kita sangat memerlukan walaupun hanya 1 kali, 2 kali itu harus diperiksa USG. Bukan apa-apa karena screening maksudnya kita memeriksa pertama itu dengan USG itu penting banget. Biar dokternya tahu bahwa oh ini nggak bisa lewat dari bawah loh. Misalnya gitu kan, kalau udah nggak bisa lewat di bawah, dokternya nggak boleh obok-obok lagi, atau bidannya juga nggak boleh obok-obok lagi gitu kan, dan dia akan dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua, boleh juga langsung ke rumah sakit kalau memang emergensi Bu Nur, tiba-tiba udah sakit banget, pembukaannya sudah 6, udah 5, terus kita masih juga mau ke klinik dulu, brojol Bu. Artinya ada dua hal itu yang kita bisa langsung ke rumah sakit. Jadi satu dengan membawa rujukan dari klinik, yang kedua emergensi, seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Tapi memang dari klinik ke rumah sakit itu memang
bisa ya dok ya, Bisa. kembali lagi ke dokter yang merujuknya Betul, ya, dok ya. betul. Karena klinik itu ada koneknya ya. Jadi bisa melahirkan normal di klinik. Oh, bisa ya dok. Ya, jadi di rumah sakit memang tidak melayani. Oh, kalau untuk misal dok, request ini yang mau melahirkan, saya mau di rumah sakit Azhara dok, itu gimana? Bisa itu dok? BPJS tidak menanggung on request. Kalau saya mau request gimana? Karena begini, please percayakan ke BPJS, mereka sudah membagi dengan provider yang baik. Jadi kalau memang ini bisa di layanan primer, lakukan di layanan primer. Mereka terus membina ya, provider dibina terus, dokternya juga dibina terus, dan dokternya juga meningkatkan terus. Jadi pengetahuannya, kompetensinya, dan yakinlah kalau memang dokternya menganggap ini ada sesuatu, pasti dia akan rujuk. Tidak mungkin dia akan apa ya, coba-coba gitu ya. Ya enggak lah ya. Baik, Jadi kalau enggak, prinsip dari asuransi nggak jalan gitu loh. Iya, benar dok. Ya. Baik. Jadi terimalah keputusan yang sudah diputuskan ya dok ya. Kalau Gampang sudah kok. diputuskan oleh ahlinya ya Betul. dok. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dok. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 0711364666 atau di 364111, tetap di jendela. Buat kalian yang ingin tahu tentang jurnalistik, mulai dari pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, serta video editor. Saksikan TV Goes to School with Pertamina setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Warnai waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seputar tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Sumatera Selatan dalam Cerita Sriwijaya setiap Jumat dan Senin jam 7:30 malam. Informasi terkini seputar hiburan, tren, gaya hidup, hobi, dan komunitas yang ada di Sumatera Selatan tersaji dalam Bujang Kades setiap Selasa jam 8:30 malam. Rangkaian berita-berita seputar dunia olahraga di Sumatera Selatan kami rangkum dalam Gol Gelora Olahraga setiap Senin jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Masih di jendela pemirsa, masih bersama Dr. Maria dari Rumah Sakit Anak Bersalin Azhara Palembang, dan masih membahas tentang peranan dokter keluarga dan dokter layanan primer di era BPJS. Oke, untuk pemirsa di rumah ini yang masih penasaran ya dengan tema kita, bisa langsung berinteraksi di 0711364666 atau di 364111. Baik, dokter. Ya. Dok, mungkin ada ini dok, pengalaman-pengalaman, mungkin ada pasien yang datang ini dok ya ke Rumah Sakit Azhara, ini langsung diobatin, atau mungkin ada cerita-cerita sedikit ini dok, mungkin ada dok? Mau dengar cerita nih? Mau, boleh dok. Ya, barangkali ini ada apa ya, bukan cuman cerita, tetapi beneran gitu. Beneran ya, dok, ya. Rumah Sakit Azhara itu kan rumah sakit ibu anak ya. Iya. Harusnya melayani ibu dan anak, tapi ini baru aja beberapa hari yang lalu, 3 hari 4 hari ya. Ada laki-laki datang ke rumah sakit kita, ke Rumah Sakit Azhara. Ya datang, kita kan punya emergensi ya. Iya. Datang diperiksa oleh dokter emergensi. Ternyata dokternya bilang, oh ini Pak ada appendix, usus buntu. Oh, Usus buntu itu harus dioperasi segera. Nah, itu padahal dia datang sama pakai motor loh. oh,
takut banget ya kalau percaya. Kita rujuk ke rumah sakit lain dengan ambulans kita dan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit yang kita rujuk. Ternyata betul appendix dan langsung dioperasi. Selesai. Alhamdulillah kemarin sudah dapat kabar kita udah bisa ke pasar nih gitu. Jadi dalam 3 hari udah baik. Dan sekali lagi saya bilang ini alhamdulillah banget. Bapaknya bilang bahwa 1 rupiah pun dia tidak mengeluarkan uang karena ya tadi dia adalah peserta BPJS. Ya. Nah contoh lain ya. Nah, ini seru. Banyak ini dok. Contoh lain ini juga. Ini kadang-kadang kan tipe orang kan beda-beda ya Des ya. Karena pingin banget lahir di Azahra misalnya gitu kan, banyak sekali yang bilang bahwa dok gimana deh katanya, pokoknya nanti kita mau lahir di Azahra apapun bla 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 dan lain sebagainya. Sekali lagi kita tekankan bahwa yang namanya on request itu nggak boleh, nggak ada on request ya. Kemudian ada lagi yang misalnya sampai bilang pokoknya kita lahir di Azahra tapi kita siap untuk kelas deh gitu ya. Jadi memang biasanya BPJS kalau kelas 2, kelas 3, kelas 1 ya. Ada yang dari kelas 3 mau naik ke VIP dan lain sebagainya tanpa indikasi, walaupun dia naik kelas kita tetap tidak akan berikan itu karena sudah menyalahi kontrak sama BPJS, nggak boleh. Kecuali kalau memang dia sudah ada rujukan dan memang harus di rumah sakit, silakan aja, dia akan kita layani dengan baik sekali gitu loh. Tapi kalau memang tanpa indikasi mungkin kita akan tolak walaupun dia mau naik kelas berapa dan mau menambah berapa gitu ya. Baik, berarti memang nggak bisa request ini ya dok ya. Sekali lagi memang nggak bisa request karena memang dari layanannya pun memang sudah ditentukan ya dok ya. Dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk kita aja. Baik, dan juga kalau misalnya nih kan memang ada yang bandel ya dok ya. Oh pokoknya aku mau masuk di sini kelasnya kelas yang paling bagus, paling tinggi, nanti saya bayar lagi, nggak bisa ya dok ya. Kecuali kalau dia tidak mau pakai BPJS-nya dan dia mau pribadi, itu beda lagi. Oh memang berarti layanan BPJS-nya nggak dipakai ya dok ya? Jangan ya. merugikan negara, anti dosa loh. Benar dok. Benar sekali dok, jangan main belakang ya dok ya. Baik dokter, dok kalau dengan di kabupaten ya dok, yang ada di Sumsel ya ini dok ya, itu gimana dok? Apakah layanan dokter dengan BPJS ini berlaku juga ya dok? Kalau untuk yang di kabupaten daerah mungkin? Iya, gini, nah prinsipnya sama Desi sama yang tadi. Kalau dia dari kabupaten manapun, kalau dia mendadak sakit, silakan aja dia datang ke emergensi, pasti kita bantu. Masa sih kita minta dulu rujukan di kabupaten, kan nggak mungkin gitu ya. Kita akan lakukan itu. Nah yang tidak boleh adalah dia memang dari kabupaten, udah seharusnya bisa diobatin di kabupaten, dengan tanda petik dia datang ke kita supaya mendapat pelayanan dari kita. Itu barangkali nggak boleh gitu loh. Tapi dia flu pun, dia apapun, sakit perut apapun, kalau memang mendadak di layanan primer bisa dilakukan. Nggak ada masalah, silakan aja dia mampir ke klinik yang melayani BPJS dengan menunjukkan kartu BPJS dia, walaupun dia dari kabupaten manapun, pasti klinik itu akan memperhatikan itu gitu loh. Emang siapa yang mau sakit, enggak kan? Benar dok, saya juga sebenarnya nggak mau sakit ya dok. Baik, berarti memang bisa ya dok ya, bisa. Untuk walaupun dari kabupaten daerah manapun, kalau memang bisa langsung mau ke Azahra ini dok, itu bisa ya, dok? Ke emergensi akan kita bantu. Ke emergensi ya dok ya. Kalau misalnya ke klinik layanan primer, itu bisa, ke jejaring kita juga bisa, ke klinik layanan primer lain bisa, selama itu memang emergensi. Baik, iya. Berarti sudah sangat dipermudah ini pemirsa ya dok ya. Baik dokter, sedikit mungkin dokter pesan dan saran ini dok untuk pemirsa Jendela di Rumah ini dari dokter untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini dokter. Iya. Wah, ini termasuk baik dari pelayanan primer ataupun pelayanan dari dokter lainnya ini dokter, silakan dok. Terima kasih. Jadi pemirsa Sriwijaya TV yang
kita sayangi ya, sayang banget gitu lah. Satu hal yang harus diingat bahwa kesehatan adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Jadi apapun yang akan terjadi pada diri kita, hanya kita yang bisa mengetahui itu. Tolong interaksi dengan dokter, karena mereka yang tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya sakit itu tidak akan pernah datang mendadak. Artinya pasti ada faktor resiko sebelumnya. Nah, faktor-faktor resiko sebelumnya ini yang harus kita ketahui. Tolong pada seluruh masyarakat, sebelum mengambil keputusan mau pergi ke mana, ke spesialis mana, ke rumah sakit mana, tolong berinteraksi dulu ke dokter-dokter yang ada di sekitar Anda, yang kita kenal dengan dokter keluarga atau dokter layanan primer. Di sekitar kita itu ada dokter puskesmas, ada klinik dan lain sebagainya. Kalau memang mereka sudah merasa bahwa tidak bisa ditangani di layanan primer, pasti mereka akan mengirim kita ke layanan sekunder. Yang ketiga, sehat itu bukan hanya tidak sakit. Artinya apa? Penyakit itu datangnya bukan hanya dari kita saja. Bapak Ibu, pemirsa Sriwijaya TV, lingkungan, cara makan, pola hidup, pola pikir, dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan penyakit. Artinya, secara komprehensif itu harus kita layani. Yang keempat, banyak sekali, khususnya pada anak-anak, jangan takut untuk imunisasi, untuk vaksinasi, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita cegah supaya dia tidak jadi sakit di kemudian hari. Yang kedua adalah makan jangan sembarang. Karena apa? Itu juga yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi Bapak Ibu, dokter layanan primer, dokter keluarga itu adalah paket komplit untuk melengkapi dokter layanan sekunder, para spesialis. Jangan buat para spesialis bingung. Jangan buat rumah sakit jadi rumah sakit atau puskesmas raksasa. Jagalah kesehatan. Insya Allah dengan menjaga kesehatan, kita akan aman, Sumsel akan aman, Indonesia akan aman, dan insya Allah tidak akan punya hutang banyak. Iya, baik. Saya kira seperti itu, Mbak Desti. Iya. Tolong titip ya. Titip. Udah pesannya udah disampaikan sama dokter, jadi udah panjang dok. Saya nggak mau berkata-kata lagi. Oke. Semua udah disampaikan dok. Baik. Preventive medicine itu sangat penting untuk kita semua. Kesehatan adalah milik kita, bukan milik dokter dan bukan milik siapa-siapa. Milik kita, jaga kesehatan. Baik. Menjaga kesehatan berarti menjaga masa depan negara. Wah, luar biasa pesan-pesan. Baik, terima kasih Dokter Maria, dokter dari Rumah Sakit Anak Bersalin Zahra Palembang. Ini dok, terima kasih banyak dok. Terima sudah kasih. berbincang-bincang ini dok ya. Ini Dokter Maria ini dokter Community Medicine Public Health. Nah, emang urusannya ke sana gitu ya. Iya benar dok, makanya lancar banget ya dok ya. Saya kan ibu guru ya. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya dok Amin, ya. insyaallah. Baik. Pemirsa, demikian Jendela pada malam hari ini, dan jangan lupa saksikan terus Jendela setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Destina Rizky pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.